Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Sihab Info Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang nasib RUU Sisdiknas yang kandas oleh PGRI, di mana RUU ini dianggap RUU atau rancangan undang-undang tipu-tipu oleh PGRI. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa RUU ini sekitar setahun yang lalu, bahwa RUU Sisdiknas ini akan dimajukan untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional supaya segera disahkan. Namun banyak pihak yang menilai kalau RUU ini terlalu tergesa-gesa untuk disahkan dan perlu mendapatkan koreksi dari berbagai pihak sehingga tidak akan melahirkan undang-undang yang banyak kekurangannya, termasuk oleh berbagai organisasi keguruan, misalnya IGI atau Ikatan Guru Indonesia, selain PGRI dan lain-lainnya Dan yang paling keras menantang RUU Sisdiknas ini adalah dari kalangan PGRI yang menganggap bahwa RUU ini sangat merugikan pihak guru, di mana di dalamnya terdapat penghapusan poin-poin yang justru menyangkut masalah kesejahteraan guru, serta harkat dan martabat guru dianggap dilecehkan dan direndahkan oleh RUU ini. Jadi draft RUU Sisdiknas yang di bulan April dengan draft RUU di bulan Agustus terdapat perbedaan yang sangat nyata. Setelah kedua draft RUU itu dipelajari secara seksama oleh PGRI, di mana terdapat poin yang hilang di draft bulan Agustus, diantaranya PPG yang dihilangkan, serta tunjangan sertifikasi teman-teman guru yang walaupun sebelumnya Mas Menteri telah mengatakan kalau RUU ini justru akan mensejahterakan guru. Namun setelah PGRI mengkaji lebih jauh, ternyata banyak hal yang justru hilang dari draft tersebut, yang justru akan merugikan guru itu sendiri, diantaranya tunjangan profesi guru tersebut. Nah, PGRI melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI membahas kaitannya RUU Sisdiknas ini. Dalam hal ini seharusnya kita semua guru harus tahu bagaimana nasib guru ke depan yang tertuang di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru saja dirancang ini. Mari kita dengarkan salah seorang pengurus dari PB PGRI Pusat dalam acara dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Fakih, Bapak Ibu yang kami muliakan dari Komisi 10 DPR, sahabat-sahabat kami dari IGI, dari Poros Pelajar Nasional, dan juga sahabat kami dari PLKP, dan tentunya kawan-kawan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Salam hormat dari Ibu Ketum. Hari ini beliau mendampingi cucunya karena sedang dioperasi di Semarang. Insya Allah ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat kami dari PBPGRI. Mohon izin ditampilkan dari slide awal. Kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dari kami selaku pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang pertama, bagi kami, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terjadi penghilangan tunjangan profesi merupakan pelemahan atas profesi dan juga pelecehan terhadap harkat martabat guru. Kemudian sebagaimana kita kenal di dalam slide yang di depan, Menteri Pendidikan dan kemudian Ristek seringkali mengungkapkan kalimat sejarah. Yang terbaru dia mengatakan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan menjadi rancangan undang-undang yang bersejarah. Kemudian kalau kita ingat ketika beliau pertama kali dilantik menjadi menteri, beliau mengatakan saya tidak mengenal masa lalu, kami hanya mengenal masa depan. Namun ironis, di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sejarah Indonesia yang merupakan pokok pikiran bangsa, identitas kita sebagai sebuah bangsa, tidak dijadikan sebagai muatan pelajaran wajib. Dan jika dia tidak belajar dari sejarah, maka nanti akan terjadi malapetaka bagi Republik ini. Dan itu sudah terjadi dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, lanjut. Kemudian mengapa PGRI sebagai sebuah organisasi profesi wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan? Karena kita akan berbicara sejarah. Yang pertama, PGRI merupakan organisasi profesi tertua
yang dimulai dari tahun 1912 melalui Perkumpulan Guru Hindia Belanda, kemudian tahun 1932 Perkumpulan Guru Indonesia, dan menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia pada 25 November 1945. Kami memiliki 3,4 juta anggota yang tersebar dari mulai tingkat ranting, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan sampai pengurus besar. Kami bersifat unitaristik. Dosen, guru, tenaga kependidikan, pensiunan, semua melebur menjadi satu. Kami sangat inklusif. Kemudian kami juga sangat independen, kami tidak terikat oleh partai politik manapun. Bahkan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat kode etik. Kami merupakan organisasi guru pertama yang memiliki kode etik. Itu dilahirkan pada Kongres PGRI ke-12 di Jakarta sekitar tahun 1973. Kami sebagai sebuah induk organisasi memiliki perangkat kelengkapan organisasi, mulai dari lembaga bantuan hukum, yayasan penyelenggara pendidikan, asosiasi profesi, PGRI Smart Learning Center and Karakter, lembaga kajian, dan juga perempuan PGRI. Terakhir, kami membuat sebuah persekutuan melalui negara-negara ASEAN ditambah Korea Selatan dalam bentuk ACT, ASEAN Council of Teacher, yang itu kami lakukan di DKI Jakarta, di Ancol. Kami juga ikut melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dan kami terlibat aktif ketika Undang-Undang Guru dan Dosen lahir tahun 2005. Kepres nomor 78 tahun 94 semakin meneguhkan posisi kami sebagai organisasi guru pertama di Indonesia. Hari Guru Nasional diperingati bersamaan dengan hari lahirnya PGRI sebagai organisasi. Nah, itulah mengapa PGRI memang wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan di Republik ini. Kemudian selanjutnya, mengapa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaiki? Ada 4 poin yang menjadi catatan kami. Yang pertama, secara substansi, bidang pendidikan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 12, itu masih banyak yang secara substansial belum termuat di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apalagi jika kita mengatakan rancangan undang-undang ini bersifat omnibus law. Yang kedua, keberadaan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini masih menyisakan polemik dan juga penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mengapa? Karena penyusunannya tergesa-gesa, diam-diam, tidak transparan, minim keterlibatan ahli dan juga partisipasi publik. Lalu yang ketiga, peta jalan ataupun roadmap pendidikan yang seharusnya menjadi prasyarat ataupun menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu belum selesai dituntaskan. Karena itu kami juga menyambut baik usul dari Komisi 10 DPR, dalam hal ini Kang Saiful Huda, untuk melakukan pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari berbagai unsur organisasi ataupun unsur kepakaran. Dan yang sangat mencoreng kami adalah hilangnya ayat tunjangan profesi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Oke, lanjut. Historia repeat, deja vu, sejarah berulang. Mari kita melawan lupa. Hilangnya tunjangan profesi sebetulnya bisa kita lacak melalui beberapa fakta historis. Yang pertama, kita ingat tahun 2015, ketika Kemendikbudristek dengan rapat bersama Komisi 10 ingin menghapus tunjangan profesi guru. Lalu tahun 2018, Sri Mulyani selaku Menteri Ekonomi menyatakan besarnya tunjangan profesi dalam bentuk sertifikasi tidak mencerminkan kualitas pendidik dan hanya dianggap membebankan APBN. Lalu kemudian PLT Kabalitbang, Pak Toto Suprayitno pada tahun 2021 ketika rapat juga dengan Komisi 10 DPR menyatakan TPG belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu pemerintah berencana memberikan TPG hanya kepada guru yang berprestasi saja. Dan sejarah terjadi, fakta terjadi. Tahun 2019, kawan-kawan kita di kalangan guru Satuan Pendidikan Kerjasama, guru-guru SPK, yang di dalamnya juga ada kurikulum nasional, PPKN, Bahasa Indonesia, kemudian agama, tunjangan profesinya dihentikan oleh Perdirjen GTK dan juga Persesjen Kemendikbud. Artinya apa? Penghilangan tunjangan profesi nyata adanya dimulai dari kalangan guru-guru SPK. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang kita lihat dari versi bulan April pasal 127, kemudian versi bulan Agustus pasal 105 mengenai hak kesejahteraan guru sesungguhnya mengalami kemunduran. Kami menyatakan terjadi kemunduran mengenai profesi guru, mengenai hak kesejahteraan guru. Apalagi jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 14 sampai 20 untuk guru dan pasal 51 sampai 60 untuk kalangan dosen. Selanjutnya silakan. Saya coba kutip pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen.
ada dua pasal yang hilang, yang itu sesungguhnya berbeda dengan spirit negara untuk membentuk Merdeka Belajar dan Guru Merdeka. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana dikatakan di antara hak guru adalah dua: memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, lalu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi. Dua hak ini hilang dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April ataupun versi Agustus. Bisa dibayangkan ketika guru dibelenggu, tidak bisa terlibat dalam kebijakan. Bisa dibayangkan ketika guru dihambat karirnya untuk melakukan peningkatan kompetensi ataupun jenjang pendidikan. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana jelas guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang di dalamnya ada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi saudara-saudara kita di daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen ataupun guru besar. Yang mana itu pun masih ditambah oleh maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru berdasarkan prinsip penghargaan dan prestasi. Siapa yang bertanggung jawab memberikan kebutuhan hidup di atas minimum? Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana juga dikatakan pasal-pasal mengenai tunjangan profesi. Saya sebut tunjangan profesi guru pasal 16 ayat 1 sampai 6, tunjangan fungsional pasal 17 ayat 1 sampai 3, tunjangan khusus pasal 18 ayat 1 sampai 4. Pasal 19 tentang masalah tambahan. Poin-poin yang menginginkan agar guru mendapatkan kesejahteraan di atas minimum hilang dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Bisa dibayangkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengangkat harkat martabat kami sebagai profesi guru dengan kesejahteraan di atas minimum, dengan tambahan maslahat dan tunjangan profesi dijadikan standar minimum, bahkan di bawah standar minimum. Karena tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Kawan-kawan kita di Sulawesi Tengah, dia hanya dapat gaji pokok dan tunjangan profesi. Lalu kawan-kawan kita di perbatasan Anhuang Timur yang harusnya dapat tunjangan khusus, tunjangan daerah 3T, daerah terpencil, tidak dapat. Di Kalimantan Tengah, kawan-kawan kita yang sudah dapat sertifikasi, dia tidak dapat lagi tunjangan kinerja daerah. Lalu di daerah Banten, kawan-kawan kita di provinsi dapat tunjangan kinerja, namun di kabupaten berbeda-beda. Di Rangkas Bitung dia dapat, di Lebak dia tidak dapat. Bisa dibayangkan ketika guru ke depan kembali ke masa Umar Bakri, hanya mendasarkan dirinya kepada gaji pokok, kepada tunjangan khusus yang tidak semuanya dapat, kepada tunjangan fungsional yang jumlahnya tidak signifikan, kepada tunjangan kinerja yang semua daerah tidak dapat tergantung kekuatan APBD. Tunjangan profesi sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya. Lalu kemudian kita bandingkan draft rancangan undang-undang versi bulan April. Di sana dalam pasal 127 masih tertera kalimat tunjangan. Walaupun juga tidak dijelaskan secara komprehensif tunjangan yang dimaksud seperti apa. Berbeda dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat detail menjelaskan itu. Dan di dalam rancangan versi Agustus pasal 105, kalimat tunjangan hilang. Ketika kalimat tunjangan hilang, maka otomatis tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tunjangan kehormatan tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada pasal yang hilang, pasal 127 ayat 2 sampai 10 di dalam versi Agustus hilang. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik. Kami akan mencoba mengkritisi mengenai pernyataan Kemendikbud dalam taklimatnya kemarin. Dalam pasal 105 rancangan undang-undang versi Agustus, di sana dikatakan, dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik berhak memperoleh penghasilan, pengupahan, dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang setelah kami baca pada bab penjelasan, sesungguhnya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah bagi guru dan dosen merujuk kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, dan bagi guru atau dosen swasta merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lagi-lagi penurunan, terjadi kemunduran. Yang semula kita mendapatkan kesejahteraan di atas minimum, kini dianggap minimum. Ini merupakan sebuah analogi di mana kita disamakan dengan buruh, dilemahkan profesinya, dilecehkan harkat martabatnya, dilecehkan harkat martabatnya. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, lalu rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus di dalam ketentuan peralihan, ini yang menjadi legitimasi Kemendikbudristek untuk menyatakan bahwa tunjangan profesi masih ada kok, tidak dihapus. Kami juga punya pandangan kritis. Memang
Tunjangan profesi masih ada dalam rancangan undang-undang, tapinya ini tidak pernah dijelaskan. Tapinya itu adalah tunjangan profesi itu ada di dalam ketentuan peralihan. Saya akan bacakan. Dalam pasal 145 yang merupakan kritikal pasal, di sana disebutkan, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut. Artinya benar kalimat pemerintah yang menyatakan tunjangan profesi masih ada kok, masih tetap diberikan, tapinya ini. Kemudian ayat 2, setiap guru dan dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan yang sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima sebelum undang-undang diundangkan. Pasal 147. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Kalaupun tunjangan profesi masih ada, diberikan kepada guru-guru yang sudah mendapatkan berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005, sesungguhnya usianya tidak akan lama, maksimal hanya 2 tahun. Karena setelah undang-undang yang baru disahkan, maka kita tidak memiliki landasan hukum. Lalu bagaimana kalau ini sudah diundangkan, pasal ini sudah tidak berlaku lagi, artinya tunjangan profesi tidak akan bisa dibayarkan. Karena sekali lagi, masa peralihan hanya berlaku 2 tahun. Pemerintah hanya bisa memberikan pembayaran selama 2 tahun di masa peralihan. Dan bisa dipastikan tahun 2024, tunjangan profesi benar-benar hilang bagi guru dan dosen. Tunjangan khusus benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita di daerah terpencil. Tunjangan kehormatan benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melihat pada ketentuan penutup, pasal 148 dan 149, terjadi inkonsistensi. Di dalam 148 dikatakan, jika Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu masih berlaku. Namun di pasal 149 juga dicatatkan bahwasanya undang-undang itu tidak berlaku setelah undang-undang yang baru disahkan. Kami melihat ini inkonsistensi pasal. Jika penempatan ayat atau pasal bukan ada di dalam batang tubuh, melainkan hanya di peralihan atau ketentuan penutup, maka bisa dipastikan guru tidak akan bisa menuntut dan tidak ada keharusan bagi pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah ingin berpihak kepada guru, maka masukkan di dalam batang tubuh, bukan dicantumkan di dalam peralihan yang sifatnya hanya sementara, atau dilampirkan di dalam bagian penutup yang tidak bermakna apapun. Itu catatan kritis kami. Maka kesimpulannya adalah PGRI sebagai sebuah organisasi profesi pertama dan tertua di Indonesia wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Yang kedua, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional perlu diperbaiki. Kami mendukung rancangan undang-undang ini sebagai sebuah kemajuan untuk dunia pendidikan. Namun catatan-catatan kritis juga harus diakomodir dan harus diperbaiki. Lalu pembentukan tim gabungan atau Pokja nasional, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dari berbagai unsur organisasi maupun kepakaran perlu dibangun agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Tunjangan profesi harga mati bagi kami. Tunjangan bagi guru, tunjangan bagi dosen, tunjangan khusus bagi teman-teman daerah terpencil dan 3T, serta tunjangan kehormatan bagi guru besar. Kembalikan ayat tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus dan juga tunjangan kehormatan. Kalau kita kutip pada draft versi bulan April, pasal 127 ayat 10. Bahkan kalau mau lebih baik lagi agar guru lebih sejahtera, tidak kembali ke zaman Umar Bakri, berikan guru kesejahteraan di atas minimal dan kemaslahatan tambahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, pasal 14 sampai 20 untuk guru dan pasal 51 sampai 60 untuk dosen. Dan akhir kata, niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup, melainkan perlu dituliskan dalam batang tubuh perundang-undangan agar mengikat secara norma hukum. Dan terakhir, kami melakukan sebuah gerakan sosial, petisi online. Per hari ini sudah terkumpul hampir 17.000 menyatakan dukungan. Tadi Pak Sekjen menyatakan 3,4 juta anggota kami tersebar di daerah. Dan jika pemerintah tidak memperhatikan kami sebagai sebuah organisasi besar, maka yang terjadi bisa saja ada gerakan sosial. Namun sebelum itu terjadi, kami akan konsisten mengawal melalui perjuangan intelektual, perjuangan politik. Dan akhirnya kami adalah mitra strategis pemerintah. Kami dukung yang baik untuk guru, untuk dosen. Namun apabila ada hal yang merugikan bagi guru, bagi dosen, pada titik itu PGRI tidak akan pernah berhenti untuk bersuara lantang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, itulah paparan yang disampaikan oleh juru bicara kami. Kata kuncinya, intinya kami hanya menyatakan seperti yang kesimpulan tadi, tunjangan profesi
guru dosen harga mati. Untuk menghindari akses daripada gerakan anggota kami yang 3,4 juta di seluruh tanah air, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan khususnya Komisi 10 dan umumnya anggota DPR RI yang ada di tempat yang sangat mulia ini untuk memastikan pasal-pasal tentang kesejahteraan guru tetap terjamin ada. Kata kuncinya, tunjangan profesi guru dan dosen mereka menerima sampai dengan usia pensiun. Itu barangkali paparan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman dari pengurus besar PGRI atas paparan yang sangat jelas, ya, tuntutannya juga sangat jelas. Intinya PGRI merasa mungkin memang perubahan RUU dibutuhkan dan mendukung perubahan itu, namun dari draft yang ada banyak catatan kritis dan juga ada satu keinginan ya untuk dilibatkan dengan lebih bermakna di dalam pembuatan kebijakan ini, termasuk kemungkinan membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur-unsur lain dan kepakaran lain, dan salah satu tuntutannya terkait dengan tentu saja tunjangan profesi yang memang sangat dibutuhkan pengaturan yang jelas, tidak hanya ada di dalam, jadi perlu ada di dalam batang tubuh. Dan tentu saja tadi alasan-alasannya sudah dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada teman-teman dari pengurus pusat IGI untuk menyampaikan mungkin catatan dan mungkin masukan-masukannya terkait juga RUU Sisdiknas ini. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ditakdirkan dan dilahirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju bukan saja guru yang bisa bergerak, tapi guru-guru yang bisa menggerakkan untuk perubahan. Guru-guru yang bisa menggerakkan untuk kebaruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang Komisi 10 DPR RI beserta Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati teman-teman dari pengurus besar PGRI, salam takdim saya untuk Ibu Ketua, Ibu Profesor Unifah. Yang saya hormati teman-teman dari DPP PLKP dan adik-adik kita dari Poros Pelajar. Ini mengingatkan saya duduk di sini, Bu Pimpinan, di tahun 98 yang lalu, berhari-hari kami di sini. Sama mungkin ini perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman Poros Pelajar. Insya Allah ada satu jalan, ada satu kemanfaatan dari setiap pergerakan meskipun dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Izin saya memperkenalkan, saya Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, guru di Binus School Simpruk. Dan di samping saya ini Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hibatun Waferoh, Kepala Sekolah dari Jawa Timur. Dan juga di belakang saya ada Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ahmad Sururi Aziz, juga guru. Dan di samping beliau ada Bapak Iwan Ridwan, Dewan Pembina IGI DKI Jakarta, juga guru. Dan di samping beliau ada Bapak Dr. Jasman Sa MPD, Wakil Ketua Umum 1 Ikatan Guru Indonesia dan juga guru. Izin menyampaikan pengantar bahwa kami adalah organisasi profesi guru yang berdiri memfokuskan kegiatan pergerakan kami untuk meningkatkan kompetensi guru. Pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, semua di jajaran kami insya Allah adalah guru. Mengapa? Karena kami perjuangkan nasib guru, dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Kami sudah ada di 34 provinsi, di 514 kabupaten kota. Anggota Ikatan Guru Indonesia tidak sebanyak PGRI yang 3,5 juta, ya 3,4 juta. Kami hanya sekitar 169.270 anggota, namun kami berpikir kami bukanlah organisasi massa,
bukan organisasi politik. Jadi kami berpikir bagaimana dengan jumlah anggota yang hanya 169.270 ini, tapi kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh jutaan guru yang lainnya. Izin saya membacakan sikap kami Ikatan Guru Indonesia terkait dengan draft RUU Sisdiknas yang disampaikan kepada kami melalui Kemdikbud. Kami sampaikan bahwa beberapa kali kami sudah dilibatkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengikuti forum grup diskusi, meskipun diberikan waktu yang tidak panjang, hanya sebentar, sempit, namun kami juga memberikan masukan dalam bentuk tertulis. Dan itu kami kirimkan, kami sampaikan secara resmi. IGI siap mengawal RUU Sisdiknas. Ikatan Guru Indonesia menyatakan siap mengawal rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk mewujudkan janji pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas guru yang tertunda belasan tahun. Indonesia selama ini menjalankan satu sistem pendidikan yang diatur dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dan Undang-Undang 12 Tahun 2012. Dalam perkembangannya, tidak semua aturan dalam undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Di era merdeka belajar saat ini, sangat penting adanya ruang inovasi dan kreativitas dalam sistem pendidikan yang terkandung di RUU Sisdiknas. Ikatan Guru Indonesia sebagai organisasi profesi guru telah menelaah naskah akademik beserta naskah RUU Sisdiknas khususnya pada pasal 104 sampai dengan pasal 112 terkait pendidik atau guru. Di dalam naskah RUU Sisdiknas ada beberapa hal positif yang menjadi energi baru bagi guru. Misalnya dimasukkannya pendidikan anak usia dini sebagai salah satu jenjang pendidikan, yakni jenjang pendidikan anak usia dini dalam pasal 18 ayat 2. Hal positif lain yaitu tentang karir guru, namun tentu saja perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Di dalam naskah akademik RUU Sisdiknas juga dijelaskan upaya dan niat baik pemerintah terkait pemisahan pengaturan antara sertifikasi dan penghasilan guru. Namun, niat baik tersebut tidak tertuang dalam batang tubuh RUU Sisdiknas sehingga memunculkan berbagai persepsi di kalangan guru dan penggiat pendidikan. Salah satunya adalah terkait hilangnya klausul tunjangan profesi guru. Dalam tataran implementasi yang menjadi dasar kebijakan adalah Undang-Undang Sisdiknas, bukanlah naskah akademik, namun juga harus tertuang dalam batang tubuh. Selain hal-hal positif di atas, terdapat beberapa masukan dari Ikatan Guru Indonesia agar RUU Sisdiknas ini layak dijadikan landasan hukum untuk pemenuhan hak dan kewajiban guru di Indonesia. Adanya penyederhanaan istilah atau kalimat di RUU ini membuat beberapa pasal memerlukan penjelasan dan atau ayat tambahan untuk memperjelas pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia menyatakan sikap secara objektif dengan memberikan tanggapan atau masukan terhadap RUU Sisdiknas sebagaimana yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekjen, Ibu Hibatun Wafiroh. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ikatan Guru Indonesia menjadi masukan konstruktif sebagai ikhtiar bersama demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai paparan